identik dengan bentuk bulat. Sekarang ini banyak pengusaha yang berinovasi untuk menarik perhatian konsumen terhadap jenis donat yang diproduksi dengan menggunakan bahan campuran kentang, sehingga saya tertarik dengan makanan donat tersebut untuk mencobanya. Hal yang perlu diketahui sebelum melakukan usaha untuk pertama kali adalah studi kelayakan bisnis. Bagaimana peluang pasar yang akan kita masuki dalam bisnis tersebut dan bagaimana cara untuk mengisi peluang yang ada. Apabila studi kelayakan bisnis telah berhasil dilaksanakan dan dijalankan, maka hal yang harus dilakukan adalah mempersiapkan mental dan keberanian memulai suatu bisnis agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, maksud kegiatan usaha. Saya memilih usaha ini karena proses-prosesnya cukup mudah untuk pemula bagi saya yang baru mendirikan usaha baru. Yang ketiga, tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Yang kedua, untuk mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa mendatang sehingga pengusaha dapat menilai apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Yang keempat, nama dan alamat usaha. Nama usaha donat kentang, alamat usaha Jalan Bakti Paluku Tabing. Bidang usaha. Yang kelima, bidang usaha. Bidang usaha yaitu bidang kuliner. Selanjutnya bab 2, terdapat aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar dan pemasaran usaha donat kentang yaitu pertama, target pasar, yang kedua, pesaing, yang ketiga, sasaran pembeli. Adapun strategi pemasaran yang dapat saya lakukan, yang pertama dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita kepada orang lain sehingga mereka dapat mengenal langsung usaha saya. Yang kedua, media internet. Promosi juga dapat dilakukan dengan media internet melalui aplikasi internet aplikasi tertentu karena sebagian masyarakat telah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha saya. Yang ketiga, pengembangan pasar. Yang ketiga, pengembangan pasar. Pengembangan pasar selain berbagai strategi pemasaran produk seperti yang saya sebutkan tadi, saya juga mempromosikan usaha saya ini dengan cara menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Yang keempat, pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambah rasa yang bervariasi yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Saya juga menerima pesanan pada acara-acara arisan, ulang tahun, dan juga acara resmi lainnya. Yang bab 3, terdapat aspek teknis dan produksi. Yang pertama, alat dan bahan. Alatnya yaitu kompor gas, sendok goreng, saringan penggoreng, napan, sarung tangan, wajan, sama meja dan kursi. Bahannya, yang pertama kentang, yang kedua telur, selanjutnya gula pasir, garam, ragi, mentega, tepung terigu, minyak goreng, air putih, susu bubuk, sama topping. Mesin produksi untuk usaha saya ini, saya hanya menggunakan alat-alat yang sangat sederhana sehingga mudah menemukan dan tidak terlalu susah untuk menggunakannya. Cara membuat donat kentang, yang pertama, masukkan dan campurkan bahan-bahan
seperti tepung, susu bubuk, gula pasir, dan ragi menjadi satu wadah. Aduk terus sampai semua bahan tercampur rata. Yang kedua, masukkan kentangnya yang sudah dihaluskan. Uleni terus adonan hingga rata atau aduk terus hingga bahan tercampur rata. Yang ketiga, masukkan kuning telur sambil terus diaduk, kemudian tuangkan perlahan-lahan air putih sambil diaduk hingga semua bahan menjadi kalis atau tercampur rata. Yang keempat, tambahkan sedikit garam halus dan mentega sambil terus diaduk. Yang kelima, diamkan adonan sebentar, kira-kira 15 hingga sampai 20 menit untuk menunggu adonan benar-benar jadi. Yang keenam, bentuklah adonan yang sudah jadi menjadi bentuk bulat sesuai ukuran yang diinginkan. Yang ketujuh, setelah adonan sudah dibentuk sesuai yang diinginkan, simpan di tempat yang rata agar bentuk tidak berubah dan tunggu sekitar 20 menit agar adonan menjadi mengembang. Kedelapan, kalau adonan sudah mengembang, ambil adonan dan lubangi bagian tengahnya. 9. Goreng adonan yang sudah dilubangi di atas minyak yang banyak dan sudah sangat panas agar hasil lebih bagus dan memuaskan. Ke-10, tunggu hingga donat menyerupai warna kuning kecoklatan. 11. Angkat dan tiriskan, kemudian tambahkan topping di atas sesuai selera. Tahap selanjutnya yaitu pengemasan. Cara mengemas donat sangat mudah. Donat yang telah diberi topping dimasukkan ke dalam kotak plastik. Selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan yaitu usaha ini memiliki peluang yang sangat besar di pasaran mengingat uniknya bahan dasar donat yang jarang ditemukan di wilayah setempat dan donat kentang ini adalah makanan yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan usia, mulai dari anak-anak, anak dewasa, sampai orang tua. Selain itu, usaha saya menawarkan pesanan donat dengan konsep hiasan ulang tahun dan perayaan-perayaan lainnya. Sarannya itu menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Kekurangan proposal ini disebabkan terbatasnya jumlah referensi yang penulis gunakan, sehingga kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang pembahasan proposal dengan sumber-sumber yang lebih banyak. Sekian presentasi dari saya